langsung aja kita review bagian eksterior depan dari MG4 Magnify yang tentu saja ini dengan jarak baterai 425 km ya, karena ada 3 tipe sekarang, Ignite, Magnify, dan juga Max ya, atau dengan jarak 540 km NBC. Nah, ini dia untuk ini ya, headlampnya ya, dia ada lekukan tajam di bagian sini, dan dia ada lampu LED DRL yang bentuknya bisa-bisa gini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena mobil ini tentu saja mengusung dengan Brit Dynamic ya, atau kalau MG bilang ini British Dynamic-nya gitu ya. Jadi benar-benar bukan seperti mobil-mobil Inggris yang di mana-mana tajam di sini ya, di bagian bawah sini. Oke, for your information, di Tiongkok sana dia sudah mengalami generasi ya, ganti ya, atau generasi kedua yang bentuknya dia cukup elegan. Nah, kalau sekarang kan sporty. Yang facelift yang nanti nih udah baru muncul di Tiongkok kemarin, itu dia lebih elegan dari depan maupun bagian belakangnya ya. Nah, ini perlampuannya dia udah full LED, dia reflektor ya, LED-nya belum proyektor ya. Dan juga untuk lampu sennya dia ada di bagian bawah sini ya, tentu saja dia bergantian dengan lampu DRL-nya. Jadi kalau misalkan lagi jalan menyala ya. Dan juga ada housingnya di sini yang warna black piano, dan juga di sini ada buritan-buritan di bagian sini. Tentu saja di sini ada tempat buat towing ya di depan sini, dan di tengahnya ada logo MG yang sangat besar atau Morris Garage. Dan di bagian bawahnya sini dia ada kamera yang terintegrasi dengan kamera 360 atau 360 ya. Di bawahnya ada tempat dudukan plat nomor, serta di bawahnya dia ada sensor dari ADAS-nya, karena mobil ini memiliki 2 sensor radar di bagian kaca atas dan di bagian bawah sini. Dan tentu saja untuk grillnya di tengah sini dia tidak ada karena ini mobil EV. Lalu ada under grill di bagian bawah sini yang langsung terbuka ya, di bagian sini. Dan juga di bagian bawah sini dia ada underguard yang dari plastik. Jadi emang jarak dari tanah ke bumper ini cukup pendek ya, kurang lebih sekitar 145 mm ya. Oke, lanjut ke bagian samping dari mobil ini. Kita lanjut ke bagian samping dari MG4 Viva Magnify. Nah, jadi gue notice dari awal ini garis bentukannya ya, ini nyambung dari bumper depan tadi hingga ke bagian sini. Jadi seperti bentukannya ini kayak fender ya, kayak fender tambahan. Dan juga di atas juga ada lekukan lagi di sini. Jadi ada 2 label, dan juga di sini ada dari kap mesinnya. Nah, di sini untuk tadi peleknya dia menggunakan pelek ring 17 21550 ring 17 dengan pelek Dove ya. Jadi kalau ini asli kalau kita buka ini langsung warna silver untuk peleknya. Nah, ini untuk menambah kesan sporty dan juga aerodinamik dari mobil ini, serta untuk kehematan listrik jadi tambahkan dari Dove-nya ini. Oke, lanjut ke bagian sini. Garis dari kaca sampingnya dia sudah dilapisi dengan warna piano black ya. Dan dua bagian belakang, dan terus saja warna mobil ini two tone. Jadi kaca spionnya warna piano black ini, dan juga atapnya warna black, tapi di bagian belakangnya pilar D-nya dia warna body ya. Nah, ini dia ada kamera juga di bagian spion kiri kanannya, serta ada lampu sen di bagian spion sini. Dia di bawahnya ini mungkin seperti kesannya SUV gitu, padahal ini hatchback ya. Gitu ada dengan warna hitam plastik di sini, dan juga ada motif saat karbon itu di bagian bawah sini. Juga tuh bagian belakang sini juga tulisan juga. Tentu saja handle-nya dia tarik normal ya. Ini ada pembuka lock dan unlock-nya. Dia pilar D-nya juga sudah di grade out. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Nah, untuk pintu belakangnya dia juga ada lekukan lagi ya dari bagian setengah sini, sehingga ke bagian nyambung ke garis dari stop lampnya ya. Dan di sini stop lampnya dia berbentuk kayak huruf angka 7, angka 7 di sini tuh. Ini lekukannya. Terus dia handle-nya masih normal juga di bagian belakang ya. Di sini dia nggak ada kaca tambahan, langsung aja di black out ya di bagian pilar D-nya. Dan juga dia untuk pelek bagian belakangnya masih sama 21550 ring 17 dan sudah cakram di keempat rodanya. Oke, lanjut ke bagian belakang dari mobil ini.
Oke, lanjut ke bagian eksterior belakang dari MG4 Magni 5 ya, MG4 EV Magni 5. Nah, tentu saja yang gue notice paling pertama adalah dari ini ya, belakangnya ya. Jadi roof spoilernya ya, ini sangat sporty, sampai ada pekan angin tengah ini ya, bolong, dan juga di sini ada ini saja high mode nya di bagian tengah ini yang ada LED, dan dia tidak ada wiper ya, hanya ada rear defogger. Dan juga untuk animasi dari lampunya dia ada di bagian atas ini ya, jadi berbentuk LED gitu ya, garis-garis sini ya di bagian atasnya, dan top lamp-nya bagian sini ya dia sudah full LED yang memanjang horizontal. Juga untuk lampu nya dia masih halogen, dan lampu mundurnya dia sudah LED. Nah, ini menandakan sebagai dynamic ya, jadi ada badge-nya di sini, dan juga iSmart teknologi dari fitur dari MG itu sendiri. Sini ada badge dari MG elektrik, dan sini ada lekukan lagi di bagian bawah sini, dan ada kamera belakang yang sudah terintegrasi dengan kamera 360. Tentu saja untuk di sini ada kedudukan plat nomor, dan cukup berterima kasih kepada MG Gema Auto Citra Mampang ya, atau MG GAC Mampang yang sudah meminjamkan unit MG4 EV ini. Nah, untuk bagian bawahnya bumper sini ya, intinya berbentuk seperti di pusher ya. Jadi di sini juga ada mata miongnya di kiri kanan atau otomatis switching, dan juga ada rear fog lamp bagian belakang juga. Dan di sini ada warna dark grey ya di bagian sini. Di sini ada underguard juga. Nah, ada bentuk-bentuk ini ya. Dan sensor parkirnya ada 1, 2, 3, 4 buah sensor parkir. Bagaimana pembukaan bagasinya? Pembukaan bagasi dari mobil ini masih mechanical ya, bukan elektrik. Nah, ini untuk kapasitas bagasi dari MG4 EV Magni 5. Jadi tentu saja sudah ada lampu LED bagasi di sini bagian kiri, dan juga ada hook di bagian kanan ya, serta kapasitas yang cukup luas ya, sekitar 350 literan lebih lah ya untuk kapasitas bagasinya. Ini banyak barang-barang ya. Dan juga untuk di bawah sini dia juga baterai ya, jadi ada lagi tempat buat naruh ban serep, karena mobil ini sudah ada ini ya tight kitnya ya untuk ngocor bannya, juga ada style gitu juga. Oke, untuk menutupnya dia masih mechanical ya. Yuk kita ke bagian dari motor di sini. Oke, kita bicara dapur pacu dari MG4 EV Magni 5 ini ya. Untuk kapasitas baterainya dia 51 kWh ya untuk MG4 EV Magni 5 ini, karena kapasitas yang lebih besar lagi itu tipe Max ya, 64 kWh. Nah, untuk tenaganya dia 170 PS dengan torsi 250 Nm digerakkan pada roda belakang. Nah, bagi kalian pecinta RWD kan cocok sekali ya untuk membeli MG4 Magni 5 karena dia menggunakan roda belakang. Tentu saja ini ruang dari baterainya ya, bukan ruang mesin ya. Ini ruang baterai, tapi dia ada redamnya di bagian sini. Dan untuk jarak tempuhnya dia 425 km NEDC. Nah, cukup jauh ya untuk sekali cas ya, sekitar Jakarta Semarang masih nyampe lah ya untuk sekali charge. Nah, ini juga ada coolant dari baterainya juga, ada coolant dari AC juga tadi apanya, jadi ada dua sini. Terus ada wiper di bagian sini. Oke, itu saja. Jadi untuk penutupnya dia masih mechanical ya, belum hydraulic. Jadi nggak ada ritual. 3, 2, 1. Oke, lanjut bagian dimensinya. Oke, sebelum memasuki interiornya, gua akan ngasih tahu dulu panjang dimensi dari mobil ini. Untuk dimensi dari mobil ini panjangnya 4 meter 287, untuk lebarnya dia 1816, untuk tingginya 1618, dan untuk wheelbase-nya 2705. Makanya tadi gue bilang mobil ini pasti mempunyai ruang kabin cukup lega, baik baris pertama maupun baris keduanya. Oke, lanjut ke bagian interiornya. Oke, ngocinipers. Nah, kalau tadi eksterior udah, kali ini interior dari MG4 EV Magni 5 atau tipe paling tingginya ya. Karena ini ada dua tipe, ada Ignite, ada Magni 5.
Nah, gua notice yang di awal itu adalah door trimnya. Di sini dia masih full plastik ya di atasnya, tapi ada motif-motif kayak serat-serat karbon gitu di bagian sininya. Tapi lanjut ke bagian tengah sini, oh masih plastik juga dia. Dan juga di sini ada garis-garis motif serta ada handle yang dilapisi dengan aluminium brush dan ada housing black piano di bagian handle-nya ya. Dan juga untuk sandaran tangannya dia sudah kulit sintetis ya, bukan, dan juga jahitan asli berwarna biru. Jadi ini mau mobilnya warna apapun tetap aja jahitan warna biru ya. Terus juga lanjut ke bagian bawah, dia masih full plastik, juga ada speaker dan juga ada set back pocket doang ya, jadi nggak ada cup holder di sini. Tadi gue udah nyoba naruh botol, ternyata nggak muat di sini. Nah, untuk power window-nya dia kapasitasnya sudah all auto. Untuk hand grip di bagian belakangnya dia nggak ada, tapi untuk atapnya dia udah full black ya, sesuai dengan senada dengan cupnya dan juga doxingnya. Nah, di belakang sini untuk kursi driver dan kursi penumpang dia ada set back pocketnya juga di sini. Jadi ada dua kantong di bagian atas, di bagian bawah juga ada kantong, di bagian sini ada kantong ya, kursi penumpang depan. Serta di bagian bawah sini konsol box belakang ini dia ada cajuran Type A. Sayangnya belum Type C ya, biasa. Dan juga ada tempat penyimpanan yang cukup dalam, terbuka buat naruh HP ketika kalian lagi di cas. Nah, untuk joknya dia kombinasi ya antara kulit sintetis dengan fabric di bagian tengah sandaran sini sehingga ke bagian dudukan bawah sini ya. Jadi tidak full kulit sintetis, cuma hanya campuran dari kulit dengan fabric. Serta seat beltnya juga 3 titik. Untuk headrest dia masih 2 ya, tapi udah adjustable masing-masing. Terus juga udah ada dudukan isofix ya tentunya, dan juga dia sudah ada SMS airbag karena mobil ini udah lengkap ya, airbagnya sudah 7 sampai airbag juga ada, airbag di kaki. Oke, untuk legroom, nah ini posisi nyetir gua, dia masih menyisakan sekitar 11 jari, jadi cukup luas ya masih ya, karena ini juga wheelbase-nya cukup panjang, dan juga di sini lantainya juga rata lantai ya, jadi ada panel juga, jadi kita untuk geser-geser ke tengah masih cukup aman. Serta untuk headroomnya masih tersisa 10 jari ternyata. Nah, gue kira ini mobilnya agak sedikit rendah atapnya, tapi masih misalkan 10 jari untuk headroomnya. Oke, itu aja untuk interior bagian belakang dari MG4EV. Bagaimana? Oke, ngocinipers, kalau tadi interior belakangnya sudah, sekarang lanjut ke interior bagian depan dari MG4EV Mach-E 5. Ya pasti yang terutama gue notice awal dari door trim depannya ya, tadi kan awal door trim belakang ya, dia masih senada dengan door trim belakangnya, masih full hard plastik ya di bagian sini. Tapi dia di bagian door trim depan ini untuk tengahnya di sini dia ada soft touch dari kulit sintetisnya, serta untuk sandaran tangannya juga dia sudah soft touch dan ada jahitan warna biru lagi ya, senada dengan bagian belakang. Dan juga dia ada handle buat buka pintunya di sini yang udah dilapisi dengan warna satin silver nih. Dan juga di sini juga ada aluminium brush lagi di handle-nya, serta housing dari handle ini berwarna piano black. Dan juga untuk lock dan unlock dari mobil ini ada di bagian dekat handle depan sini. Dan tentu saja untuk power window-nya dia sudah all auto. Nah, baru kalau di bagian depan sini kita baru mendapatkan cup holder, tentu saja cuma satu buah ya, karena di sini ada tempat penyimpanan di belakangnya yang cukup luas dalam, dan juga di bawah dia ada speaker. Di sini ada motif-motif juga di bagian door trimnya seperti dengan yang di door belakang. Nah, untuk desain dari dashboardnya dia dengan door trim tuh menyambung ya, di sini soalnya menyatu. Nah, untuk tweeternya dia di bagian sini, di kanan bagian depan, dan juga ada modul dari auto lane-nya di bagian tengah. Oke, lanjut ke bagian setirnya. Untuk setirnya dia sudah dilapisi kulit sintetis, tentu saja sudah steel dan teleskopik. Jadi memudahkan bagi kalian berkendara baik dalam kota maupun di luar kota. Jadi tidak terlalu pegel ya, kita bisa menyesuaikan ya. Nah, ini pertombolannya juga di sini ada adaptive cruise controlnya ada di bagian sebelah sini, karena mobil ini sudah dilengkapi oleh ADAS, forward collision mitigation, ada lane keeping assist, ada lane following assist juga, terus ada lane departure alert. Pokoknya ada sih cukup lengkap ya. Ada cruise control juga, kita bisa atur seberapa jarak dekat sampai low speed follow ya, benar-benar sampai berhenti. Nah, di sini ada pengaturan dari audio serta dari ini speedometer ya di sini.
Oke. Nah, lanjut ke bagian kisi-kisi AC. Di sini benar-benar desainnya menyambung ya, dari bagian kanan sini hingga ke bagian tengah sampai ke kiri ini benar-benar menyambung. Jadi desain ini cukup simpel tapi minimalis gitu. Di sini ada black piano ya di sekitar sekeliling kisi-kisi AC-nya. Terus juga dia ada layar audio di bagian tengah-tengah sini ya. Dan juga ada airbag yang penumpang depan. Serta untuk spion tengahnya dia juga udah auto dimming. Dan ini sensor di bagian atasnya ya. Sini ada sun visor. Di bagian depan sini dia ada kaca tapi nggak ada lampunya. Untuk sun visor di bagian penumpang depan ada kaca tapi nggak ada lampunya juga. Nah, tentu saja di sini ada tempat kacamata ya, buat kalian anak-anak muda atau kaum wanita, jadi kalau kacamata nih cocok nih tempatnya. Jadi di sini bisa saja lampu masih halogen, tidak ada sunroof ya, baik tipe Magnify maupun Midnight, bahkan ke tipe yang baru lagi yang Max itu masih ada sunroof ya, full. Nah, oke, untuk bagian tengah sini benar-benar lega ya. Jadi yang tadi gue bilang desain dashboardnya nyambung dengan door trim, dan di sini dia kayak terputus ya di bagian tengah sini. Jadi mengesankan sebuah kayak meja di bagian. Nah, tentu saja dia ada wireless chargingnya. Nah, ini ya, ini letakkan aja HP yang sudah support wireless charging. Sini langsung masuk, dan juga ini kuncinya dari MG4 EV. Dia ada lock dan unlock serta pembuka bagasi, karena bagasinya belum elektrik, masih manual ya. Dan ini dia ada electric parking brake, tapi untuk auto hold-nya di bagian layar sini ya. Ini untuk luas dari knob transmisinya ya, tengah-tengah sini knob putar ya. Nah, lanjut ke bagian bawah sini, dia ada slot USB juga 12 volt ya di tengah-tengah sini. Dan juga ada slot USB Type C dan Type A juga di bagian tengahnya. Serta di bagian bawah sini baru ada cup holder 2 buah. Tapi nggak ada AC-nya, jadi nggak bisa menginginkan minuman kalian. Tapi di sini ada karet yang ngegrip ya. Dan juga untuk tengah sini bisa ada tempat penyimpanan yang cukup luas ya. Ini buat naruh kabel handphone kalian, buat naruh tisu misalkan. Ini bisa juga ada karetnya juga ya, jadi bisa ngegrip ya. Nah, di sini ada jaring-jaring juga, misalkan kita mau nyelipin permen atau apa, ini kita juga bisa. Dan juga konsol box ya, di tengah sini dia seperti armrest, udah kulit sintetis juga. Serta di sini yang cukup dalam ya, ini ada tempat makan ya, cukup juga luas, jadi bisa naruh kacamata juga ya, untuk di atas maupun di konsol tengah juga. Oke, lanjut ke bagian speedometernya. Nah, untuk pengaturan speedometer dia ada di bagian tombol kanan sini. Ini ya, tengah sini. Nah, di sini kita ada informasi odometer. Kebetulan mobil ini masih sangat baru ya, masih kilometernya masih 4.341 km. Nah, terus lama berkendara dari dealer hingga ke Edoton ini tadi lama berkendara 26 menit ya. Ini kita bisa turun lagi ke bawah. Terakhir berkendara setelah charging itu 3 jam ya, 3 jam sebelumnya ini mobil ini charging atau di charger ya. Jadi dengan jarak 45 km dengan konsumsi 22 km per hour, 22 kWh per 100 km dengan rata-rata kecepatan itu 13 km per jam. Lanjut juga ini akumulasi total dari berkendaranya, waktu berkendaranya di sini ada 8 jam. Terus juga konsumsinya 19,1 kWh per 100 km dengan rata-rata kecepatan 14 km per jam. Cukup lumayan irit ya konsumsi dari baterainya ini ya. Oke, lanjut ini ada navigasi yang tersambung dari head unit ke bagian speedometernya juga. Nah, ini juga ada pengaturan dari brightness, terus pengaturan dari kapan kita servis lagi ke bengkel. Nah, itu ada notifikasinya nanti. Dan juga ada multimedianya juga di sini, kita ketahui kalau misalkan mau dipakai radio, Android Auto maupun Apple CarPlay itu juga ada di sini ya. Nah, terus TPMS tentu saja tidak ketinggalan, ada. Nah, balik lagi pengaturan dari odometernya. Ini ada speedometer format digital tengah sini, dan ini di bagian kiri sini ada pengaturan dari ADAS-nya ya. Jadi seberapa jarak kita dekat dengan mobil depan kita bisa atur juga, untuk adaptive cruise control-nya juga. Terus ada notifikasi dari lane keeping assist dan
sport, collision mitigation, dan ada lane keeping assist juga. Terus juga di sini ada warning, ada speed warning ya, misalkan ada pelan 40 km per jam. Nah, ini dia notice, dia seperti jalan-jalan di Eropa ya tentu saja. Dan dia ada mode berkendara juga, di sini ada tentu saja ada normal, eco, dan sport, nanti kita bisa atur ya. Di sini ada posisi baterainya. Untuk level dari regenerative brakingnya di sini level 3 ya, cukup tinggi ya untuk regenerative brakingnya. Di sini ada indikator dari transmisinya serta indikator dari seat beltnya. Oke, lanjut ke bagian head unit yang tadi gue bilang ya. Untuk di sini dia masih, nah, gue notice di awal ini mobil listrik yang mungkin masih ada tombol-tombol fisiknya ya, karena sekarang lihat era-era sekarang ya, contoh saja beberapa di kelas ini dia masih menggunakan full layar, benar-benar pengaturan baik spion maupun speedometernya itu full dari layar semua. Oke, untuk tuas lampu sennya juga ya, dia ada di sebelah kiri sini karena mobil tentu saja Eropa ya, MG gitu. Walaupun emang dibeli oleh side motor, dan juga di sini ada tuas dari wipernya. Oke, ini untuk tombol home-nya, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, ini untuk sisa dari baterainya ya, dengan total jarak 277 km atau 79%, karena total keseluruhan ini 420 km, 425 km NEDC ya. Nah, ini ada FM, terus juga kita bisa mengatur AC juga di bagian sini, kita bisa atur. Oke. Tombol navigasinya. Nah, ini dia navigasinya udah terintegrated ya, atau disebut juga MG iSmart. Juga tentu saja ada kamera 360-nya. Ya cukup jernih ya dari kamera 360-nya. Nah, ini untuk pengaturan dari AC-nya ya. AC. Ini kita bisa atur speed fan-nya. Untuk paling dingin suhunya dia ada di 18 derajat, untuk paling panas dia ada di 32 derajat. Benar-benar ada heaternya juga ya, tapi dia masih single zone ya, belum dual zone untuk suhu dari AC-nya. Dan juga ada pengaturan untuk kepala, kaki, juga ada pengaturannya. Mau high, medium atau low, volume dari mode dari auto dari AC-nya kita bisa atur juga. Untuk eco-driving misalkan AC-nya kita jaga biar baterainya juga tidak terlalu boros, kita bisa atur. Oke, ini untuk pengaturan kendaraannya. Nah, ini yang tadi gue bilang ada mode snow juga ya, sorry, ada snow, eco, normal, dan sport. Satu di sini snow dan salju atau eco, normal atau sport atau custom. Satu eco custom. Nah, terus juga energy recovery-nya tadi mau high, low, nanti level 1, medium, high, ini level 3 ya untuk regenerative braking-nya. Energy saving mode-nya benar-benar mode paling iritnya ini kita bisa atur juga, kita bisa on juga. Nah, ini driving assistant-nya atau disebut juga dari sistem ADAS-nya. Nah, ADAS ini dia juga bisa traffic jam assist, yang dimana bergantung pada kondisi dari traffic di jalanan itu sendiri. Nah, ini kita bisa mode adaptive cruise control atau traffic jam assist, kita bisa atur juga. Nah, ini assist mode-nya dan keepingnya itu mau berupa warning saja atau emang setirnya bisa dikoreksi, kita bisa atur. Terus sensitivitasnya juga kita mau atur, mau low, moderate atau high. Ya, ini yang tengah ya, kalau misalkan high terlalu ngagetin juga gitu pengaturannya. Terus ada pedestrian reminder, audible warning, traffic sign recognition, front collision assist, unsteady driving warning. Tadi kalau misalkan setir kita lepas nih tangan kita, itu dia menyalakan warning ya. Terus memegang setir gitu, dan juga fokus berkendara dengan jalanan di depan. Rear driving assistance system, ada door open alert, misalkan kita buka pintu ada kendaraan dari samping, itu ada warning dari notifikasi di speedometernya. Terus ada blind spot detection atau blind spot monitoring yang di bagian kaca spion kiri kanan. Terus ada lane change assistant atau dari lane keeping assist. Terus juga ada rear cross traffic alert. Nah, ini mau berupa warning saja atau benar-benar mobil berhenti ketika ada mobil di belakang lewat kalau kita lagi mundur ya, itu bisa kita atur juga. Rear collision warning juga kita bisa atur. Nah, di sini ada convenience. Nah, ini drive modes untuk steering wheelnya.
Oh enggak, ini kita bisa atur ini ya, untuk tombol bintang di sini kita bisa atur mau pencet apa. Misalkan kita sini kan ada tombol bintang nih di kanan nih. Kalau yang di kanan buat apa, yang di kiri buat apa. Misalkan yang di kanan buat pindahin mode berkendaranya, yang di kiri buat energi dari tadi recovery-nya ya. Tuh kita bisa atur juga. Terus spion juga auto folding ketika dikunci, dan juga untuk door unlock-nya kita bisa atur juga. Nah ini lighting dari lampunya, follow me home, auto high beam ya juga tentu saja dia ada find my car juga. Misalkan kita cari mobil ini langsung nyalain lampu dan juga berbunyi klakson ya kalau misalkan kunci sudah terdeteksi. Welcome light juga tentu saja. Nah, ini safety-nya juga. Nah ini auto hold-nya ya, kita bisa atur juga di sini. Kita shift lock-nya, misalkan kita masuk D terus balik lagi ke P langsung auto unlock ya, gitu bisa kita atur juga. Nah ini kita bisa swipe di atas ini juga. Nah ini electric stability control-nya juga kita bisa atur ya. On-off-nya, rear fog lamp juga kita ada di sini, juga door lock. Di sini ada volume dari media, brightness-nya, kecerahan itu kita bisa atur juga di sini. Auto udah otomatis ya. Belum ada auto hold ya mungkin, karena ini ada bunyi tapi di sini belum muncul ya. Oke, itu saja dari mengatur kendaraannya. Ini ada setting lagi tambahan. Nah ini brightness, mode gelap atau mode siang juga ada. Terus Bluetooth, wireless speaker. Ini juga bisa WiFi ya, transport dari HP. Bisa voice assistant hello MG gitu. Kita bisa buka kaca atau nyalakan AC, tapi dia pakai bahasa Inggris ya. Ini tentu saja. Radio, climate, energi manajemen. Nah di sini juga ada energi manajemen, yaitu informasi dari berkendara kita ya, selama pemakaian, jarak kita 173 km yang sudah 50% lainnya 133 km ya, sisa 50% masih ada 133 km. Energy consumption-nya juga kita bisa lihat di sini ya, semua. Cukup banyak ya, dari menu-menunya juga kita bisa masukin akun kita juga di sini. Nah tadi yang MGI Smart itu ya, visual manual, setting, radio, service juga ada. Nah ini setting dari sistem, update juga, bisa volume juga kita bisa atur di sini, equalizer segala macam. Oke, Ngocinipers, itu aja dari fitur-fitur dari MG4 EV Magni 5 dan juga interior depan dari MG4 EV Magni 5. Bagaimana rasa berkendaranya? Yuk. Kalau tadi interiornya sudah, eksteriornya sudah, kali ini driving impression di jalan raya ya, MG4 EV Magni 5. Nah, ini tadi stop and go di lampu merah ya. Jadi untuk kondisi di stop and go, mobil ini memang cukup responsif. Lagi-lagi untuk performanya ya, dari tenaga 170 horsepower, dari kita mulai berhenti hingga jalan kembali, mobil langsung responsif untuk putaran dari bawahnya hingga ke putaran atas dari tenaga mobil ini. Nah tentu saja untuk kalian kaum wanita, anak-anak muda yang ingin mencari mobil untuk dalam kota, mungkin responsif dari segi performa, handling, dan fun to drive dari mobil ini, nah cocok kalian untuk membeli MG4 EV Magni 5 ini, karena mobil ini dari segi handling di dalam kota pun, kalau kita misalkan ada motor di depan kita hindar, nah ini dia langsung benar-benar feedback ke jalan tuh benar-benar ada, nggak nol sama sekali. Bahkan untuk marka jalan, misalkan kita keluar dari marka jalan ya, sistem dari ADAS mobil ini pun langsung mendeteksi seperti blind spot monitoring dan sistem dari lane keeping assist dari mobil ini gitu. Nah selanjutnya
untuk dari suspensi dari mobil ini untuk penggunaan di dalam kota ini cukup lembut ya, soft ya, benar-benar soft. Dari tadi yang di jalan tol juga cukup soft ya, ini juga di jalan raya masih benar-benar lembut. Walaupun empuknya itu nggak bikin limbung dan nggak bikin mual juga ya, jadi ada yang empuknya kempukan gitu, jadi bikin limbung juga di dalam mobil, tapi ini empuknya benar-benar konstan antara empuk dengan kestabilan mobil ini sesuai. Nah, apalagi mobil ini juga mempunyai adaptive cruise control yang sudah low speed follow ya, jadi kita benar-benar dari 0 sampai berhenti dan jalan kembali. Nah, untuk kaum wanita, laki-laki dan juga anak muda, ini kalian benar-benar cocok untuk dibawa misalkan pasar atau ke kampus, atau kita pergi tempat kerja dari titik A ke titik B, misalkan dari Jakarta atau Tangerang, daerah Jabodetabek ya, apalagi Jakarta ada ganjil genap ya, makanya mobil ini mungkin menjadi bisa pilihan bagi kalian ya untuk menjadi incaran di garasi rumah kalian. Oke, untuk dari segi rem ya, rem ini kita juga ada terbagi 3 level regenerative brakingnya, jadi ada level 1, ada level 2, dan level 3. Nah, kebetulan yang gua lagi pakai ini di level 1 ya, jadi regenerative braking itu nggak cukup ngagetin, ini benar-benar soft mobil ini regenerative brakingnya. Kalau misalkan level 3 itu benar-benar baru kerasa ke gitu, badan kita agak maju ke depan ya, dan juga kehematan dari listriknya, pemakaiannya mungkin lebih hemat lagi karena regeneratif yang lebih tinggi lagi levelnya. Jadi untuk masalah dari rem itu nggak ada masalah sama sekali ya, benar-benar seperti kita naik mobil Jepang. Jadi kalau kalian dari mobil Jepang ke mobil MG ini, kalian nggak perlu menyesuaikan begitu banyak, karena untuk dari personalingnya juga cukup mudah di bagian sini, karena beberapa ada mobil listrik yang personalingnya di bagian belakang setir ini, tapi MG 4EV masih konvensional di bagian tengah sini, jadi cukup mudah dijangkau, dan juga remnya juga yang tadi gue bilang itu masih cukup enak. Oke, itu dari segi rem, handling, dan kenyamanan berkendara. Fitur-fiturnya ya, fitur-fiturnya di jalan raya ya, kalian cukup memakai traffic jam assist ya. Di sini ada pilihannya, nanti akan di sini ya pilihannya. Dari sini traffic jam assist, nanti kalian langsung terintegrasi semuanya, ada cruise control, lane keeping assist, lane follow assist, blind spot monitoring, forward collision mitigation, dan alert semuanya. Nah, kali ini gua akan driving impression di jalan tol. Kalau di jalan raya, sekarang di jalan tol ya. Nah, bagaimana rasa performance dari MG 4EV Magni 5? Yuk mari kita simak. Nah, oke, ini kita masih di mode normal ya. Jadi ada, tadi gue bilang ada beberapa mode: snow, normal, sport, dan juga bisa custom. Nah, tapi kali ini kita lagi pakai mode normal karena normal aja tenaganya sudah instan gitu ya. Dengan tenaga 170 PS ini langsung benar-benar instan, karena langsung disalurkan ke bagian roda belakang atau RWD. Nah, ini kita lagi di tol Serbaraja ya. Kebetulan tolnya memakai jalanan beton, jadi bergelombang ininya jalanannya. Untuk suspensi dari mobil ini benar-benar soft ya, benar-benar soft. Jadi bukan lagi ke hard tapi ke arah soft, dan juga bukan ke arah tengah tapi benar-benar ke soft ya. Jadi bantingan dari suspensi bagian depannya yang McPherson Strut, dan di belakangnya juga masih memakai torsion berm, itu masih teredam cukup baik ya, baik suspensi depan maupun suspensi belakang. Nah, kan ada yang mobil di kecepatan tol yang jalanannya bergelombang ini kan sedikit limbung. Nah, mobil ini nggak limbung sama sekali ya, masih cukup stabil. Nah, kita masih konstan di kecepatan 60-80 km per jam pun masih cukup nyaman. Nah, apalagi mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, seperti gue bilang ya. Jadi kita cuma cukup set di bagian setir bagian kiri ini berapa jarak antara mobil di depan, dan juga berapa set kecepatannya kita bisa tentukan juga sesuai dengan keinginan kita. Tentunya saja ikuti aturan lampu lalu lintas di jalanan ya. Nah, untuk responsif dari setirnya ya masih cukup
benar-benar responsif ya, bukan cukup lagi, ini lebih dari cukup. Jadi nah ini ngurut ya, jadi untuk setir ke kanan terus ke kiri juga ngurut ke kiri, benar-benar anti drag. Jadi feedback ke jalan tuh masih ada beberapa mobil yang emang feedback ke jalannya masih nol, tapi mobil ini feedback ke jalannya benar-benar masih ada. Antara tapak ban dengan jalan tol itu masih cukup nempel ya, masih redam gitu. Nah itu untuk handlingnya ya. Dari segi handlingnya, performanya juga yang tadi gue bilang, nah ini kita akan ubah ke mode sport. Cukup pencet tombol bintang ini, karena nanti tombol bintang ini kita bisa sesuaikan juga ya dengan keinginan kita di ini untuk mode sportnya ya. Langsung aja, benar-benar cukup jambak, tarikan bawah, tarikan awal tuh sampai ke tarikan atas, benar-benar mobil ini tidak ada jeda sama sekali. Gokil MG ya, walaupun memang dibeli sama perusahaan SAIC, tapi feel berkendara Eropanya masih ada gitu, masih nempel gitu, aroma Britishnya tuh masih cium lah gitu, masih ada gitu, nempel di mobil ini. Oke, itu saja driving impression di jalan tol dari MG4. Oke, untuk mengetahui harga lebih lanjut, langsung saja di samping gua ada sales rep dari MG Mampang. Ya, dengan Mas siapa? Dengan Bobby, brand konsultan MG Mampang. Sebutkan harga dari MG4 EV. MG4 EV ini harga Jabodetabek itu di 405 juta. Oke, tentu saja ada promo menarik ya. Pasti ada promo-promo menarik di mobil ini, di MG4 EV ini. Ya. Coba sebutkan Mas. Kita di MG4 EV ini program kita di free insurance 1 tahun, bunga 0% 2 tahun, dan ada program 50-50 dan free wall charging loh. Dan kita free service di 5 tahun. Dan tidak usah khawatir karena mobil ini garansi baterai panjang sampai di 8 tahun. Wow, cukup menarik ya Ngocenipers. Nah, bagi kalian untuk yang membeli MG4 EV Magni 5, langsung saja kontak Mas Bobby di bawah ini dengan nomor telepon 0882 1010 4273 atau Instagramnya di mg_mampang_bobby. Oke, Ngocenipers, itu saja konten dari MG4 EV Magni 5. See you next in the content. Jangan lupa like, follow, dan subscribe di channel Nos Nusantara.